Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai podcast pada pagi hari ini, izinkan teman saya untuk membacakan sebuah pantun. Baik, saya akan membacakan sebuah pantun. Badan kekar umurnya tua, Cakep. bawa pedang bukanlah petani. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di podcast kami. Oke, baik. Selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Saya Kusnul Fatimah selaku host yang akan memandu jalannya acara ini, dan rekan saya Fatimah Zaratul Zain serta 3 narasumber kami yang telah hadir di sini. Boleh dong perkenalan terlebih dahulu serta kegiatannya apa nih? Perkenalkan, nama saya Alfia Reza Widiati dan kegiatan saya sehari-hari ya kuliah sama bantu ibu di rumah aja sih. Oh gitu doang. Baik, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Intan Nuraini. Rumah saya ada di Malang sini, di Kepanjen. Kegiatan saya sehari-hari adalah saya kuliah sambil kerja. Oh gitu doang. Iya, Baik. kerja. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini kira-kira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pada pagi hari ini kita bisa sharing-sharing dan pastinya masih ada semangat dong pagi hari ini. Pasti dong. Baik, langsung kita mulai saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Yang pertama, Islam datang untuk memandang atau membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Lantas, bagaimana sih tanggapan Anda mengenai ketidakadilan di Indonesia serta langkah apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu kan kita sebagai mahasiswa harus mendukung peran perempuan ya di lingkungan kampus ataupun di lingkungan masyarakat. Dengan contohnya yang pertama, kita mengadakan sosialisasi, mengadakan program pemberdayaan perempuan untuk kita mendatangi beberapa ibu rumah tangga yang sekiranya mereka di rumah saja, kita memberdayakan mereka seperti memberi kursus memasak supaya mereka di rumah juga ada kegiatan gitu kan. Untuk yang kedua sih, kayak sekarang kan perempuan juga bisa memimpin gitu kan, nggak perlu laki-laki yang memimpin, tapi perempuan juga bisa memimpin dan bertanggung jawab atas organisasi yang dipimpin tersebut. Oh, berarti langkah awal tuh kita harus sosialisasi, terus melakukan pemberdayaan kepada perempuan, melakukan edukasi terhadap perempuan. Terus dari sini tuh harapannya tuh perempuan tuh bisa tampil lebih mandiri, lebih Tidak bergantung produktif kepada lah ya. suami ya. Lebih produktif, tidak tidak dipandang Tidak dipandang rendah. Iya, oleh masyarakat. Karena perempuan itu bisa melakukan apa aja yang dia mau, dia inginkan gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana fungsi Al-Quran dalam mewujudkan kesetaraan gender di dalam Islam? Berkaitan dengan kesetaraan gender, ada beberapa hal seputar konsep gender yang harus dikursuskan, perbincangkan, yang dilegitimasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung unsur bias gender. Yang pertama, kita kan kayak perempuan itu lahir dari tulang rusuk laki-laki gitu kan. Tapi dalam hubungan itu yang dimaksudkan adalah kita itu tidak, laki-laki dan perempuan itu tidak ada pembedanya, tapi saling melengkapi antara kelebihan dan kekurangan satu sama lain seperti itu. Jadi perempuan itu juga punya hak gak sih ya? Ia punya hak untuk memperjuangkan haknya. Tapi perlu nggak sih adanya itu kesetaraan, atau itu maksudnya itu perempuan tuh harus dipandang kayak setara gitu sama laki-laki, kan tidak ada pembeda antara kedua belah pihak. Ya kan pembedanya cuma fisiknya aja mungkin. Kalau untuk haknya nggak ada pembedanya kan. Oh, kayak peran itu bisa ya, maksudnya Peran tuh di sini. suami istri itu bisa saling membantu gitu. Oh, berarti ada kontribusi di dalamnya. Pembedanya cuma itu kewajiban sama apanya itu postur dan kegiatannya saja, postur dalam tubuh. Maksudnya Fisik, itu fisik, fisiknya. ya, Iya. cuma itu saja. Oke. Menit-menit.
ketiga yaitu terkait dengan hak-hak tentang perempuan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Apa saja sih hak-hak perempuan yang ada? Mungkin yang pertama itu di bidang pendidikan ya, perempuan itu juga bisa menuntut ilmu setinggi mungkin gitu. Kan ada beberapa daerah nih yang kayak perempuan itu nggak perlu sekolah gitu kan, mereka kayak ya udah nanti habis ini kan juga di dapur gitu kan. Tapi itu mungkin pola pikir masyarakat itu yang salah, karena perempuan juga bisa mengambil pendidikan yang lebih tinggi kan. Rasulullah pun juga bersabda kan kalau misalkan kita tuh harus menuntut ilmu setinggi mungkin gitu kan, nggak ada pembedaannya juga. Itu dalam bidang pendidikan. Terus perempuan kan kalau dalam pernikahan kan mereka juga berhak mendapatkan mahar dan nafkah dari suami gitu kan. Jadi kita harus merubah pola pikirnya terlebih dahulu. Iya, sih? untuk bidang pendidikan tadi kita harus mengubah pola pikir masyarakat bahwa perempuan itu tidak harus di dapur, tapi juga bisa menuntut ilmu yang mereka inginkan gitu. Tapi dalam mengubah pola pikir itu kita perlu dong untuk langkah-langkah kecilnya, step by step. Untuk langkah kecilnya itu seperti apa? Seperti yang pertama mungkin kita sosialisasi kepada masyarakat, tapi kita tidak sosialisasi kepada ibu rumah tangga saja, mungkin kepada suaminya. Kalau misalkan ibu rumah tangga ini misalkan mengikuti kursus memasak gitu kan, suami juga harus tahu kalau kursus memasak itu juga bisa meningkatkan ekonomi gitu kan. Kalau misalnya ya kita sebagai mahasiswa itu membuat sebuah video edukasi tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, itu juga perlu apa enggak? Perlu sih, soalnya kan kayak misalkan kita kan sekarang udah banyak nih yang main TikTok, Instagram atau YouTube. Mereka bisa saja mencari, mungkin keluar di FYP-nya mereka itu kayak oh perempuan itu sama gitu sama laki. Mungkin pembedaannya cuma di fisik saja seperti itu. Jadi memanfaatkan teknologi Teknologi. yang saat ini. Yang sebaik-baiknya dan bermanfaat ya tentunya. Oke, berarti dari sini tuh ada pola pemikiran, namun tuh sedikit juga bisa merubah kedepannya bagaimana. Oke. Baik, selanjutnya jika dilihat masih banyak yang ketidaksetaraan gender, lalu bagaimana sih contoh ketidaksetaraan gender dalam Islam? Dalam Islam itu kan perempuan itu dianggap apa ya, orang yang dimuliakan gitu loh, orang yang dimuliakan meski tidak perlu dipahami sebagai setara dengan laki-laki, karena ya itu kan perempuan sama laki-laki itu kan setara, bedanya itu masalah fisiknya aja. Nah, kesetaraan gender itu sebagaimana yang kerap digunakan kaum modern cenderung menyisakan bias tersendiri. Kesetaraan belum tentu berarti keadilan gender bagi perempuan. Sedangkan dalam Islam, keadilan terutama bagi perempuan sangatlah dijunjung tinggi. Allah itu berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 berbunyi, "Man amala sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang layak. Pada konteks ini perempuan itu justru posisinya itu sangat istimewa dalam Islam ya. Rasulullah itu bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahati", yang artinya surga itu berada itu di bawah telapak kaki ibu. Namun, meski posisi perempuan sangatlah dimuliakan, perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kayak fisiknya saja ya kan yang berbeda ya. Jadi di Islam itu mengatakan bahwa perempuan itu sangat mulia ya. Iya, karena perempuan itu istimewa juga kan. Ya, soalnya dia yang melahirkan generasi baru. Tapi perempuan tuh juga punya tanggung jawab, peran itu kayak misalnya ini ya, suatu perempuan kan sudah berkeluarga, tapi itu yang ngurusin kayak nyapu, ngepel itu istrinya, tapi suaminya nggak mau bantu, itu gimana? Menurut pendapat Anda? Iya. Seharusnya itu suami istri itu kan saling itu ya, Membantu. saling membantu, saling melengkapi. Karena
laki-laki itu juga bisa melakukan itu, melakukan pekerjaan rumah. Contohnya kayak yang tadi, kayak menyapu, memasak pun juga laki-laki juga itu bisa. Jadi gimana ya, kalaupun yang ibunya ini nggak bisa untuk apa ya namanya, tidak bisa untuk membagi waktu, kayak misalkan istrinya itu bekerja sama suaminya juga bekerja, mereka saling membantu. Misalkan istrinya pulangnya lebih sore gitu ya, jadi suaminya itu bisa membantu. Suaminya tuh harus apa ya, mempunyai pikiran, oh kan istriku kan itu apa namanya juga bantu aku juga bantu aku kan karena kalau laki-laki itu kan biasanya itu kan yang bertanggung jawab, tulang punggung keluarga. Nah kan seharusnya laki-laki itu juga mikir, oh istri saya sudah membantu saya bekerja, saya juga harus membantu berkontribusi untuk membantu pekerjaan rumah tangga gitu. Berarti ada kontribusi dari pihak suaminya untuk bisa menyeimbangkan antara pekerjaannya di luar atau pekerjaan rumah. Berarti ikut itu ya. Karena pekerjaan rumah itu bukan kodrat seorang perempuan ya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana pandangan perempuan menurut Islam? Menurut Al-Quran itu Islam ya. Iya. Islam itu memandang laki-laki dan perempuan itu kan setara ya, sama. Perempuan itu diciptakan sebagai pasangan buat laki-laki, bukan untuk budak, terus alat pemuas nafsu saja. Iya. Nah, kan pada zaman jahiliyah wanita itu dulu itu dipandang rendah, dijadikan budak nafsu, bahkan kayak tidak berharga sama sekali gitu. Islam itu memberikan kedudukan yang terhormat kepada perempuan dan melindungi hak-haknya serta menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Kalau dilihat dari segi pengabdian antara laki-laki dan perempuan, maka sesungguhnya Islam itu tidak membedakan antara kedua jenis tersebut. Perempuan atau wanita itu merupakan makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Perempuan akan menjadi seorang istri, akan menjadi seorang ibu yang sangat dimuliakan perannya dalam kehidupan. Ya kalau jadi ibu kan dia kan ada anak, ada suami, kan perannya ibu itu kan apa ya, paling sangat penting dalam keluarga. Jadi perannya wanita itu lebih banyak. Iya, agama Islam itu meninggikan derajat seorang perempuan sehingga dia menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya perempuan itu memiliki hak khusus di mana ia itu harus dimuliakan. Islam telah mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia yang merdeka, mengangkat derajatnya sebagai makhluk yang memiliki kehormatan yang harus dijaga. Hal inilah merupakan gerakan emansipatif yang tiada tara pada masanya di saat perempuan terpuruk dan dalam kegelapan. Berarti menurut pandangan Islam itu perempuan tuh kayak ditinggikan derajatnya, kayak diratukan kayak gitu. Orang Sangat dimuliakan di Iya benar, sangat dimuliakan. Oke, selanjutnya berbicara mengenai feminisme. Menurut pendapat Mbak Intan, feminisme dalam Islam itu seperti apa? Baik, dalam perspektif Islam ya, feminisme itu dapat dipandang sebagai sebuah penyetaraan ya, itu nggak ada yang beda gitu maksudnya, supaya itu tercipta perlakuan yang adil. Iya, Terus adilnya itu terhadap kaum perempuan kan, perempuan itu kan juga makhluk Allah kan. Nah, Islam itu telah menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Setelah sebelumnya pada zaman jahiliyah itu kan dulu itu kan banyak praktek-praktek pembunuhan bayi perempuan, karena bayi perempuan itu kayak tidak diinginkan. Dianggap diharamkan gitu. dianggap
membawa petaka atau musibah gitu, sial ya. Terus kan namun sekarang kan Islam sudah dari dulu kan Islam sudah datang. Nah, Islam datang itu untuk menghapus apa ya, yang kayak kebiasaan pada zaman jahiliyah dulu itu sudah dihapus oleh agama Islam. Di dalam agama terdapat perbedaan dalam hal pembagian hak, peran, dan tanggung jawab antara pria dan wanita. Namun semua itu tuh sudah dianggap adil di antara keduanya tanpa adanya diskriminasi. Wanita itu juga mendapatkan kebebasan untuk ikut andil dalam menjalankan perputaran dan ekonomi. Ya, itu kan perempuan itu juga bisa melakukan apa yang ia inginkan juga. Mereka memiliki hak untuk mengatur perdagangan seperti halnya dengan laki-laki. Gitu. Oke, baik. Kita kedatangan satu narasumber lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Maaf ya tadi telat, soalnya di jalan macet sekali. Iya, boleh dong perkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Yunia Rasuda. Saya dari Blitar. Di sini keseharian saya itu ngampus. Oh. Oke, baik. Baik ya, kuliah. Berarti langsung saja ini ya. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, jika dilihat sekarang banyak sekali seorang wanita yang sibuk bekerja sampai lupa dengan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Lantas bagaimana sih tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Kalau tanggapan saya sih, jika wanita sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa dengan tanggung jawabnya di rumah, mungkin itu karena suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan di keluarganya ya. Jadi karena sibuk bekerja di luar rumah maupun sibuk bekerja di dalam rumah pun mungkin pasti memiliki rasa capek ya. Terus makanya lupa sama pekerjaannya di rumah. Mungkin itu bukan lupa dengan dengan tanggung jawabnya. Tapi itu mungkin lupa dengan pekerjaannya, karena kalaupun wanita itu sibuk bekerja di luar rumah, mereka kan akan capek ya. Terus jadi lupa dengan pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah pun itu pasti digantikan oleh suami ataupun anaknya, seperti itu. Kalaupun kewajiban, mungkin mereka tidak akan lupa. Seperti itu. Bukan lupa pekerjaannya ya, Iya. tapi kayak lupa waktu. Iya, lupa waktu. Iya. Saking capeknya. Iya, ya. saking sibuknya juga. Terus paling kalau wanita itu nggak mungkin ya lupa dengan tanggung jawabnya. Iya, Karena seorang wanita itu kalaupun mereka sibuk di luar, pasti mereka akan bangun pagi, terus menyiapkan semua untuk buat anaknya, suaminya. Iya. Kalaupun itu mungkin lebih ke memanajemen waktu ya. Iya. Kalau misal nih seorang ibu atau istri itu mengambil peran, maksudnya itu kayak mengambil pembantu, itu salah apa enggak? Kalaupun memang sangat membutuhkan, itu sangat diperlukan. Kalaupun suami juga sibuk bekerja, anak sibuk sekolah, terus istri juga sibuk bekerja, pekerjaan yang lain, itu mungkin sangat diperlukan untuk mengurus rumah pembantu. Jadi yang perlu itu manajemen waktunya dari Iya. seorang wanitanya ya. Iya, betul. Berarti ada itu apa sih? Pembagian peran antara suami dan istri. Serta anak pun juga harus ikut membantu. bisa andil dalam peran. Tapi langkah pertama itu apa sih? Kayak mendidik anak supaya bisa gini itu, maksudnya tuh bisa kayak Bertanggung jawab. tidak membeda-bedakan antara pekerjaan wanita dan laki-laki. Iya. Mungkin itu sudah dilatih dari kecil ya oleh orang tuanya. Mungkin perlu bisa latihan juga. dari kecil ya. Orang tua perlu mendidik anak itu begini. Kamu kalau mempekerjakan sesuatu itu jangan melihat ini pekerjaan wanita atau ini pekerjaan laki-laki. Pada dasarnya pekerjaan itu semua wanita dan laki-laki itu Sama memiliki saja. peran. Iya, sama saja. dilakukan Bisa sama dilakukan. Itu sekali. Oke, untuk yang selanjutnya, jika pandangan feminisme ini diterapkan dalam Islam yang ada di Indonesia, itu apakah cocok apa tidak? Menurut saya sih cocok. Kan sekarang kan zamannya modern ya.
bukan semuanya, tapi kebanyakan itu sekarang wanita dirundungkan akibat pekerja mungkin dianggap remeh ya sama laki-laki. Iya. Maka dari itu feminisme dalam Islam diterapkan di Indonesia itu sangat cocok sekali. Tapi kalau menurut saya tuh pandangan masyarakat terhadap perempuan itu masih dipandang rendah kayak iya Dulu. Iya. Mungkin kita sebagai wanita itu juga berhak menunjukkan apa ya? Hak kita Membuktikan untuk iya. mendapatkan apa yang kita inginkan. Inginkan gitu. Kita bisa membuktikannya dengan iya. Haknya. kayak misalnya nih perempuan bisa loh jadi pemimpin kayak gitu ya. Iya, Membangkitkan betul sekali. pandangan terhadap masyarakat. Baik, pertanyaan yang terakhir, menurut kalian apa sih perbedaan perempuan dan laki-laki dalam Islam? Menurut saya dalam Islam itu dijelaskan pada surat An-Nisa bahwa laki-laki itu merupakan pemimpin bagi seorang wanita. Jadi kita sebagai wanita kelak akan menjadi seorang istri. Nah, seorang istri itu berhak untuk nurut kepada suaminya seperti itu. Berarti laki-laki itu pemimpin, Iya. tapi tidak hanya itu, maksudnya tidak hanya pemimpin saja, tapi Iya. juga bisa melakukan mengayomi. Iya. contoh. Iya, Contoh. dapat memperlakukan wanita sebaik mungkin. Maksudnya memimpin di sini bukan memimpin untuk disuruh melayani atau untuk Memperbudak. iya, memperbudak. memuas nafsunya saja. Iya, seperti itu. Karena di sini peran lelaki untuk memimpin itu sebagai memimpin yang jalan kebaikan, bukan mengarahkan iya, hal yang kebaikan. Iya, betul sekali. Memberi contoh gitu ya. Iya, memberi contoh yang baik kepada seorang istri dan seorang anak. Karena suami itu kan juga teladan ya bagi Seorang wanita. Istri Iya. maupun anak. Iya, betul sekali. Istri dan anak itu perlu didikan dari seorang laki-laki karena pada dasarnya istri akan menurut juga kepada laki-laki seperti itu. Menurut kalian tuh perlu gak sih ada parenting terhadap itu laki-laki? Karena kan melihat ya kayak pada masyarakat tentang laki-laki itu nggak boleh gini, maksudnya itu nggak boleh melakukan pekerjaan perempuan. Kayak Perlu mereka nggak sih? bahkan gengsi gitu ya kayak Iya, benar. benar. Pekerjaan perempuan sangat perlu sih parenting untuk Iya, laki-laki. perlu sih karena laki-laki itu juga harus diberitahu. Mungkin dari diri laki-lakinya sendiri ya, mereka harus sudah paham bahwa pekerjaan di rumah itu bukan semuanya itu merupakan pekerjaan seorang wanita. Jadi laki-laki juga memiliki peran dalam pekerjaan di rumah tersebut. Seperti itu. Jadi kita harus merubah pola pikir pada laki-lakinya juga ya, tidak Iya. harus pada Perempuannya tersebut. Iya, betul sekali. Itu seperti apa sih contohnya kayak parenting terhadap laki-laki itu? Kalau parenting terhadap laki-laki dari seorang istri dulu ya, mungkin istri dapat memberitahu kalau pekerjaan rumah itu kita harus dibagi Saling sama bagi. laki, iya, saling membantu. Misalkan istrinya pagi yang nyiapin Masak, sarapan, iya. nyapu, terus nanti pulang kerjanya gantian Ya, suaminya yang bersih-bersih ataupun ikut membantu masak pun suami juga seharusnya bisa, karena kodrat wanita itu bukan di rumah Dapur saja, saja. ya di dapur, bukan untuk mencuci, bukan untuk bersih-bersih. mereka gitu. juga punya hak untuk Iya. bekerja juga untuk membantu suami. Betul sekali. Jadi bisa ngurus anak juga bisa. Iya, bisa. Pekerjaan itu bukan kodrat ya, itu merupakan peran sih. Iya, benar. membantu saja. Iya. Itu mengatasi hal tadi itu kan sudah diterapkan. Iya. Terus harapannya kedepannya kan bisa menyatarakan gender. Gender. Iya. Harapannya sih semua gender ya itu disamaratakan. Karena gender kan dalam arti itu peran ya, bukan sebuah kodrat. Jadi peran itu dapat diubah seperti itu. Sampai di sini sudah banyak ya kita diskusinya. Iya. Terus kita tutup terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya selaku host di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.